Teman-teman, sungguh ajaib Tuhan, jalannya tidak terselami. Apa yang disangka sebagai musibah, ternyata menjadi sebuah berkah. Yusuf dijual sebagai budak ke Mesir, tetapi dia ada di sana bukan untuk sebuah kesengsaraan, tetapi untuk sebuah rencana Tuhan yang hebat. Yusuf menjadi juru selamat. Saat teduh kita pagi ini, edisi 71, adalah kitab Kejadian pasal 47. Pada pasal ini, Yakub membawa keluarganya pindah ke Mesir. Mesir sendiri sama seperti semua wilayah yang lain, sedang mengalami bencana kekeringan. Namun Yusuf sudah mengantisipasinya. Selama masa 7 tahun kelimpahan, sebelum datangnya masa kelaparan 7 tahun, Yusuf menimbun bahan makanan untuk Mesir. Nah, jadi ketika datang masa kekeringan selama 7 tahun, Mesir memiliki cadangan makanan yang cukup untuk menyelamatkan rakyat. Bukan hanya rakyat Mesir, tetapi juga rakyat dari negara lain. Jadi kesanalah Tuhan membawa Yakub dan keluarganya untuk tinggal. Fir'aun dengan murah hatinya menyuruh Yusuf untuk menempatkan keluarganya di wilayah yang terbaik di negeri itu. Dan wilayah itu adalah Gosyen. Gosyen adalah daerah yang subur, dan di sana, di Gosyen itu, Yusuf memelihara ayahnya dan juga saudara-saudaranya dengan makanan yang cukup untuk semuanya. Tetapi di sisi yang lain, di luar wilayah Gosyen, kelaparan melanda hebat. Rakyat mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Mereka membelanjakan seluruh uangnya, tetapi itu tidak cukup. Mereka menjual seluruh harta miliknya untuk membeli makanan, menjual ternaknya, ladangnya, termasuk juga rumah mereka jual semuanya. Tetapi 7 tahun adalah masa kekeringan yang sangat panjang. Akhirnya mereka menjual diri menjadi hamba Fir'aun untuk tetap hidup. Jadi Yusuf adalah juru selamat, tidak hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi seluruh rakyat Mesir. Melalui pasal 47 ini, terungkap 3 rencana Tuhan bagi umatnya. Yang pertama, Tuhan memelihara umatnya. Tuhan memelihara keluarga Yakub dari bencana kelaparan yang hebat. Sebagai pendatang, Yakub dan keluarganya ditempatkan di wilayah yang terbaik di Mesir. Gosyen adalah wilayah yang subur. Tanahnya sangat cocok untuk pertanian dan juga untuk menggembalakan kambing domba. Jadi, walaupun dunia sedang dilanda kekeringan dan kelaparan yang hebat, tetapi umat Tuhan tetap terpelihara. Ayat 12 mengatakan, dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Tetapi keadaan yang sebaliknya terjadi di luar wilayah Gosyen. Musa membuat gambaran yang kontras mengenai keadaan ini. Rakyat Mesir bersusah payah menghadapi bencana kelaparan. Mereka harus menjual satu persatu harta mereka sampai habis tak bersisa, sehingga akhirnya mereka menghambakan diri kepada Fir'aun demi untuk bisa bertahan hidup. Dalam ayat yang ke-27 dikatakan, maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Gosyen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Ini adalah sebuah keajaiban. Umat Tuhan makmur di negeri tumpangan mereka, di tengah-tengah bencana kelaparan. Tetapi di Mesir itu pula, mereka dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Yusuf dengan sengaja menjaga mereka. Yusuf menempatkan mereka di Gosyen. Yusuf membriefing ayah dan saudara-saudaranya agar menjawab bahwa pekerjaan mereka adalah penggembala domba. Bagi orang Mesir, penggembala domba adalah suatu kekejian. Yusuf tidak ingin Fir'aun berpikiran untuk memperkerjakan saudara-saudaranya di pemerintahan dan berbaur dengan penduduk setempat sehingga kemurnian mereka sebagai umat Tuhan lama-kelamaan menjadi hilang. Di Gosyen, umat Tuhan terpelihara dan terjaga kemurniannya. Yang kedua, umat Tuhan menjadi berkat
bagi orang lain. Ayat yang ketujuh mengatakan, Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Begitu juga yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu, keluarlah ia dari depan Firaun. Dan seperti doa Yakub, Firaun diberkati melalui pemerintahan Yusuf. Seluruh uang di Mesir dihabiskan untuk membeli gandum, dan uang itu dikumpulkan di istana Firaun, menjadi kekayaan Firaun. Seluruh harta orang Mesir, ternak, tanah, dan rumah dijual kepada Firaun untuk mendapatkan bahan makanan. Ayat 20 menggambarkannya seperti ini. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya. Karena berat kelaparan itu menimpa mereka, demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Di bawah pemerintahan Yusuf, Firaun semakin kaya dan rakyat terpelihara. Ini adalah awal dari penggenapan janji Tuhan bahwa keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Rencana Tuhan yang ketiga adalah umat Tuhan harus tetap setia kepada panggilan utamanya. Sesukses apapun, semakmur apapun, Mesir bukanlah negeri perjanjian. Kanaanlah yang Tuhan akan berikan kepada keturunan Abraham untuk menjadi tanah pusaka, tanah milik mereka. Umat Tuhan harus tetap setia kepada perjanjian ini. Walaupun, seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-11, Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Tetapi hanya ada satu tanah bagi Israel, yaitu Kanaan. Karena itu, menjelang kematiannya, Yakub memanggil Yusuf dan membuatnya bersumpah bahwa dia akan menguburkannya di Kanaan. Yakub ingin suatu hari nanti anak cucunya akan kembali ke Kanaan dan menjadi suatu bangsa yang besar di sana sesuai dengan perjanjian Tuhan kepada Abraham. Apa yang bisa kita petik sebagai pelajaran dari kisah ini? Ketika umat Tuhan memenuhi tujuan Allah, Allah memeliharanya, bahkan memberikan kemakmuran sekalipun di tengah-tengah bencana kelaparan. Ketaatan dan kesetiaan membuat Tuhan menjamin hidup umatnya. Jadi ini inspirasinya dan juga motivasinya bagi kita. Ketika kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Jadi tidak usah kita bertanya kapan Tuhan akan memberkati kita. Tetapi sudahkah kita melakukan bagian kita yang ditentukan Tuhan untuk kita lakukan? Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.